Baik, selamat sore. Salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salve, salam sehat. Jumpa lagi untuk pertemuan ke-10 untuk mata kuliah biostatistika. Uh, yang pertama, saya minta maaf kita harus tetap online karena pertimbangannya adalah uh, saya dalam kondisi yang kurang baik, utamanya keluarga. Baik, efisiensi waktu saya ingin memaparkan eh, sesuai dengan RPS kita. Untuk pertemuan ke-10 ini sebenarnya adalah kita akan membahas dua uji statistik parametrik baru lagi. Sepertinya eh, lanjutan daripada ANOVA pada parametrik. Tapi dia khususnya pada non-parametrik. Gitu. Uji tersebut adalah Kruskal-Wallis dan ANOVA-Friedman atau ANOVA-Friedman test. Jadi ada dua uji yang hari ini saya akan coba uh, sampaikan dan nanti saya lengkapi juga baik secara manual latihan-latihannya dan juga dengan SPSS. Mudah-mudahan bisa dipahami dan bisa dikerjakan tugas dan latihannya. Baik, mudah-mudahan bisa tampil di layar Bapak Ibu, teman-teman, Kruskal-Wallis. Baik, Kruskal-Wallis ini adalah jenis uji statistik non-parametrik. Ya, statistik non-parametrik atau bisa juga digunakan untuk yang parametrik atau data yang skalanya rasio tapi tidak berdiskusi normal. Atau biasa juga dikatakan dia adalah alternatif dari ANOVA atau one way ANOVA pada kasus-kasus data yang tidak berdiskusi normal. Jadi, syaratnya adalah untuk menggunakan Kruskal-Wallis ini adalah data bertipe nominal atau ordinal atau rasio tapi tidak berdiskusi normal. Ya, baik. Dan karena datanya seringkali eh, berbentuk data parametrik, maka kalau ketika kita menggunakan data seperti skor, pengetahuan, atau nilai, itu dianggap data tersebut adalah data non-parametrik atau data yang ordinal. Ya. Atau memang kalau misalnya data itu ada data rasio, asumsinya itu tidak berdistribusi normal. Seperti penjelasan awal, matrikulasi juga saya katakan, kalau datanya rasio atau interval tapi tidak berdistribusi normal, maka dengan terpaksa kita menganggap dia adalah data ordinal. Contoh, ya, uji Kruskal-Wallis ini biasa juga dengan didekati dengan uji F atau disebut uji F. Kita lihat contoh. Berikut ini adalah skor pengetahuan terkait dengan kesehatan ibu anak kepada tiga kelompok ibu dengan eh, tiga kelompok. Yang pertama, ibu-ibu yang diberikan penyuluhan pada waktu pagi hari, kemudian ibu-ibu yang diberikan penyuluhan pada sore hari, dan ibu-ibu yang diberikan penyuluhan pada malam hari. Tampil pada data ini, yaitu data pagi, itu ada 5 orang ibu dengan skor pengetahuan tentang KIA-nya waktu diberikan penyuluhan, yaitu 65, 76, 85, 66, dan 75. Kemudian, eh, pada sore hari ada 7 orang ibu
dengan skor 55, 66, 45, 44, 65, 48, dan 58. Dan pada malam hari 66, 66, 66, 65, dan 65. Ini yang eh, kita akan masukkan datanya pada layar SPSS kita. Tapi sebelum sampai ke sana, ya, saya ingin teman-teman memahami bahwa Kruskal-Wallis ini bukan eh, apa namanya tiba-tiba ya kita dapatkan datanya atau kita langsung masukkan ke SPSS. Tetapi kita harus pahami ada juga eh, uji manualnya. Ya. Untuk sampai ke SPSS sebenarnya mudah, tinggal kita masukkan datanya. Masukkan datanya ke data view, tetapi kita buat dulu kelompok ya di dalam grup atau kelompok atau kelas ya. Kelas pagi itu berarti data kelompok satu atau kelompok A. Kelas sore itu adalah kelompok 2 atau kelompok B. Ya. Dan kelompok 3 atau kelas malam itu ada sejumlah begitu ya. Dengan skornya masing-masing. Jadi ada dua variabel yang kita buat, yaitu variabel bernama kelompok atau kelas dan skor itu sendiri. Nah, yang kita ingin ketahui apakah ada perbedaan skor dari tiga model penyuluhan dengan berbedanya waktu kan, misalnya pagi, sore, dan malam itu. Ya, nah untuk mendeteksi data kita itu berdiskusi normal seperti biasa kita melakukan deskripsi statistik di Explore ya, yang seperti yang lalu-lalu. Kita mau mengetes apakah data ini berdiskusi normal. Ingat, semua data yang berbentuk rasio, skor itu, kalau belum dinyatakan dia tidak berdiskusi normal, itu dianggap berdiskusi normal. Tapi kalau sudah dinyatakan tidak berdiskusi normal, maka bisa dianggap itu data ordinal. Sekali lagi, Kruskal-Wallis ini digunakan untuk data yang ordinal, gitu. Jadi ini apa langkah-langkahnya di dalam SPSS yang bisa Bapak Ibu tempuh untuk mendeteksi apakah data ini berdiskusi normal atau tidak. Ya kita buka, analyze, deskripsi statistik, kemudian pilih explore, ya seperti biasa. Tapi ingat, ini dulu apa dibuat data view-nya begitu. Kelompok dan skor. Kelompok satu adalah pagi, dua adalah sore, tiga adalah malam dan seterusnya. Ya, begitu. Kemudian kita cek dan explore, kemudian pindahkan data kelas ke data factor list dan skor ke dependent list. Kemudian klik plot untuk mendeteksi ya uh, distribusi datanya. Ya, dengan cara kita mengklik normality plot with test. Artinya kita mau tahu data kita itu tadi berdiskusi normal atau tidak. Tapi kalau misalnya ada data, kita belum yakin dia eh, berdiskusi normal, ini baru kita lakukan langkah-langkah ini. Tapi kalau kita yakin sudah tidak berdiskusi normal, langsung saja ke Kruskal-Wallis begitu. Baik, nah ini datanya ya, dan kita dapatkan datanya pada tabel yang malam itu lebih kecil daripada alfa. Khusus siswa malam atau ya, ibu-ibu pada malam atau kelompok siswa ibu-ibu pada penyuluhan malam itu tidak berdistribusi normal ya. Oke, karena sampelnya tidak normal maka digunakan Kruskal-Wallis. Ya, itu maksudnya. Ah, di SPSS Kruskal-Wallis itu kita lakukan yaitu dengan mengklik analyze, kemudian non parametric test, kemudian K independent sample. Ya. Saya ulangi, analyze, non parametric test, dan K independent sample. Kenapa K independent sample? Karena kelompok kelas ibu-ibu atau siswa ibu-ibu yang pagi itu berbeda dengan kelas ibu-ibu yang sore, berbeda orangnya dengan yang kelas malam. Itu yang disebut dengan independen. Kenapa K? Karena lebih daripada dua.
Nah, kalau dua, bisa kita pakai dua independent sample atau two independent sample. Tapi karena dia lebih daripada dua, maka kita gunakan K independent sample. Ya, itu ya. Ya. Kemudian, eh, seperti biasa, skor pengetahuan kelas pagi siang itu kita pindahkan di variabel list dan kelas atau kelompok dan grupnya kita pindahkan ke grouping variabel. Lalu kita define range-nya. Karena kita punya kelompok itu ada tiga, yaitu pagi, sore, dan malam, maka define range-nya adalah satu dan tiga. Maksimumnya tiga, minimumnya satu. Kalau empat kelompok, misalnya pagi, siang, sore, malam, maka define range-nya ada satu minimal dan empat maksimal. Begitu. Sementara itu kita jangan ubah-ubah karena yang kita mau pakai adalah Pruskal-Wallis, kita centang di sini. Ya, begitu seterusnya sampai eh, langkah selanjutnya. Ini tadi grouping variabel karena tiga kelompok, minimum satu, maksimum tiga. Dan hasilnya yang kita lihat adalah nilai yang ada di sini. Ya. Nilai signifikansinya. Nah, kalau dia lebih kecil daripada alfa, maka H0 ditolak. H0 ditolak berarti ya ada perbedaan skor pengetahuan kelas pagi pada ibu-ibu, sore, dan malam. Ya. Dengan skor pengetahuan yang masing-masing tadi kita sudah inputkan. Begitu. Tapi kalau di sininya lebih besar daripada 0,05, maka tidak ada perbedaan atau H0 diterima. Oke? Nah, seperti ini hipotesisnya. Baik. Bagaimana kalau misalnya datanya seperti ini? Ya. Bapak Ibu bisa lihat datanya. Di bawah ini adalah data banyaknya susu bermerek ABC Gen yang terjual di 4 daerah. Ya. Jakarta, Kupang, Surabaya, Makassar. Ya. Ini kita diminta menguji dulu atau menyaring apakah data ini berdiskusi normal atau tidak. Ingat, kalau dia normal, maka kita gunakan ANOVA. Tapi kalau dia tidak normal, maka alternatif ANOVA yaitu Kruskal-Wallis. Begitu ya, Bapak Ibu jangan lupa, teman-teman. Nah, banyaknya susu yang terjual di Jakarta, 639, 650, dan seterusnya. Ini jumlah ya. Ini kita masukkan ke data tadi. Caranya adalah kita buat kelompok kota misalnya atau grup kota. Bisa juga KLP kota. Ya, satu adalah Jakarta, dua adalah Kupang, tiga adalah Surabaya, empat adalah Makassar. Baru kita masukkan variabelnya adalah eh, ini adalah nilai penjualan atau jumlah penjualan ABC Gain atau susu bermerek ABC Gain. Ya, seperti tadi. Hanya ada dua kolom yang kita isikan di dalam SPSS. Oke? Nah, itu yang bisa kita kerjakan untuk analisis datanya di SPSS. Nah, persoalannya adalah, Bapak Ibu, teman-teman, itu kalau kita menggunakan eh, data yang eh, apa namanya tidak berdiskusional atau normal, ya harus kita seleksi atau kita saring dulu. Nah, bagaimana kalau manual? Ya, data yang manual itu kita harus eh, analisis sendiri ya dengan cara bentar ya. Mudah-mudahan ini bisa kelihatan. Sebentar saya perbesar. Ingat ya, itu tadi kalau kita pakai konteks eh, perhitungan dengan aplikasi. Nanti saya akan ulang lagi. Nah, ini kalau kita pakai konteks manual, perhitungan manual. Gitu. Mudah-mudahan tampil di layar.
Saya bagikan dulu. Nah, ini bentar ya. Tadi saya katakan dia adalah alternatif ANOVA. Karena dia ada data yang berskala ordinal, maka seringkali kita sebut dia juga adalah uji statistik untuk data yang berperingkat begitu. Nah, peringkat ini seperti kalau misalnya Bapak Ibu masih ingat kalau anak-anak di rumah atau waktu kita masih SD SMP itu ada ranking kelas misalnya. Nah, yang ranking satu kita urut sampai dengan ranking keberapa. Artinya peringkat yang paling kecil ranking satu, peringkat yang paling besar ranking terbesar begitu. Itulah disebut dengan peringkat. Nah, Krus kalau Alis ini juga seperti itu sebenarnya. Walaupun tadi saya sudah antar dengan aplikasi, tapi saya kembalikan dulu ke yang manual ya. Perhitungan manualnya bagaimana gitu. Nah, barangkali pada saat kita mengumpulkan data ABC gen susu tadi atau skor pengetahuan ibu tadi itu ada datanya yang sama jumlahnya misalnya skor pengetahuan eh, kelas penyuluhan yang pagi itu misalnya ada yang sama datanya atau malam ada yang sama. Nah, itu harus dikoreksi. Kalau semuanya tidak sama, ya berarti ada konsekuensinya. Tapi kalau ada yang sama, ada juga konsekuensinya. Baik. Nah, uji tujuan pengujian hipotesisnya ini adalah seperti yang saya katakan tadi untuk melihat perbedaan. Ya, karena dia ini adalah alternatif ANOVA yang parametrik, tetapi karena dia adalah ordinal non parametrik, maka tujuannya adalah melihat perbedaan di antara kelompok yang independen begitu. Mana yang berbeda, ya. Oke. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu teman-teman, mari kita lihat contoh yang lain. Ada sekelompok sampel, taruhlah misalnya mirip dengan yang tadi ya, kelompok eh, ibu-ibu pagi, sore dan malam. Taruhlah ini adalah eh, data tinggi badan sampel, ya, tinggi badan eh, anak ya misalnya. Akibat dari pemberian eh, secara intens satu intervensi gizi misalnya berbulan-bulan diukur ya. Ini kelompok A yang apa? Yang berbeda dengan kelompok B dan orangnya yang berbeda dengan kelompok C. Ya. Kalau kita perhatikan kelompok A, kelompok B dan kelompok C ini tentunya ada data yang paling kecil dan ada yang paling besar. Nah, disinilah secara manual kita harus lihat mana yang paling kecil dan mana yang paling besar. Nah, caranya adalah kalau kita mau perhatikan, maka kita harus melihat masing-masing kelompok ini. Jangan lupa asal kita. Jika A yang paling kecil, maka kita langsung identifikasi. Yang paling kecil dari tiga kelompok ini ada dari A. Dan yang paling besar dari mana. Begitu ya. Nah, lalu kita buat dia seperti ini. Data yang paling kecil kita sebut peringkat satu. Data yang paling sampai ke urutan sampai yang besar kita sebut peringkat yang paling besar. Begitu. Tapi ingat dia asalnya dari mana? Kebetulan data kelompok A tadi itu yang paling kecil dan kelompok yang paling besar itu berasal dari kelompok C. Ya, ya ingat tadi kelompok penyuluhan KIA pada ibu-ibu pagi, sore, dan malam. Itu kita harus buat seperti ini juga. Ya, tadi saya awali dengan spesies. Nah, bagaimana kalau manualnya? Ya, manualnya seperti ini. Kita buat peringkat, ya. Kebetulan, Bapak Ibu, teman-teman, di sini tidak ada yang sama peringkatnya. Untung saja nilai-nilai yang ada di sini itu berbeda, tidak ada yang sama. Kalau kita jumpai yang sama, maka kita harus koreksi. Cara mengoreksinya adalah kalau misalnya peringkat 3 dan peringkat 4 yang sama, maka 3 tambah 4 kita bagi dua. Peringkatnya ya, bukan nilai ya aslinya, tapi peringkatnya. Sehingga peringkat 3 ditambah dengan peringkat 4 itu kan 7. 3 tambah 4 sama dengan 7. Dibagi 2, 3,5. Maka ya, data tersebut harus berbagi adil karena dia apa sama nilainya.
Kebetulan ini data yang kita pakai tidak sama. Maka ya tetap dipakai ranking 1, ranking 2, ranking 3, ranking 4. Tapi kalau misalnya di sini 83, di sini 83, maka kita harus adil. 3 tambah 4 bagi 2. Demikian juga kalau misalnya di sini 124, di sini 124, maka 8 tambah 9 bagi 2. Bagaimana kalau misalnya ya, ini hanya misalnya 147, 147, 147. Maka dengan demikian kita harus membuat adil lagi. 12 tambah 13 tambah 14 bagi 3. Begitu seterusnya. Nah, itu untuk peringkat yang kembar atau yang sama. Tapi kalau dia tidak sama ya kita pakai seperti ini. Ya, Bapak Ibu, saya ingin mengajak Bapak Ibu melihat asal datanya jangan dilupakan. Peringkatnya sudah kita urut dari yang terkecil sampai data yang terbesar. Kemudian kita kelompokkan. Kelompok A, peringkat 1, peringkat 3, peringkat 4, peringkat 5, peringkat 9, ya. Kelompok B, peringkat 2, 6, 8, 10, 11, 7, 12, 13, 14. Nah, selanjutnya ini kita jumlahkan ke bawah. 1 ditambah 3 ditambah 4 tambah 5 tambah 9. 2 tambah 6 tambah 8 tambah 10 tambah 11. 7 tambah 12 tambah 13 tambah 14. Itu kita jumlahkan ke bawah. Inilah yang disebut dengan sigma ranking atau sigma R. Ya. Sigma ranking pertama 22. Sigma ranking kedua, kelompok kedua 37. Sigma ranking ke kelompok C ketiga adalah 46. Dan masing-masing unsurnya kelompok A 5 individu atau 5 anak, kelompok B 5 anak, dan kelompok C 4 anak. Tolong diperhatikan unsur-unsurnya. Ada ranking, ada individu. Oke, baik. Nah, untuk menghitung nilai dari peringkat tersebut, ya, seperti tadi itu, kita lakukan, ya, ini saya lewati saja, ya, rumus seperti ini. Ini adalah statistik uji atau uji statistiknya yang tanpa peringkat. Sementara kalau yang mempunyai peringkat yang sama, itu kita koreksi dengan uh, yang namanya TAIS. Ya. Nanti saya jelaskan sekalian juga jika bagaimana kita dapatkan peringkat yang sama. Saya jelaskan dulu yang tidak punya peringkat yang sama. Yang sampel anak tadi, A, B, dan C. Nah, kurs Kalwalis, statistik ujinya biasanya disimbolkan dengan uji H, gitu. Di mana statistik uji H-nya dapat dari persamaan 12 dibagi N kali N plus 1 dikali sigma R. R tadi itu ranking ya. R kuadrat dibagi dengan N G. N masing-masing kelompok maksudnya. Dikurangi 3 kali N plus 1. Begitu. Ya. Nah, bagaimana kalau kita masukkan dari rumus yang tadi? Ya, atau dari rumus yang tadi kita aplikasikan ke kelompok sampel, 3 kelompok sampel anak tadi. Dengan masing-masing jumlah rankingnya adalah 22, 37, dan 46. N-nya 5, A-nya 5, N kelompok B 5, dan kelompok C 4, yang jumlah 14. Masukkan ke persamaan. Maka kita ketemu 12 dibagi dengan N kali N tambah 1 dikali sigma R G kuadrat dibagi N J dikurangi 3 kali N tambah 1. Masukkan. Ini 12 menjadi ketetapan rumus dibagi dengan N. N kita 14. Ingat ya kelompok anak tadi. Dikali 14 tambah 1. Kemudian jumlah ranking kelompok A tadi 22. Kuadrat. Ingat 2 kuadrat. Dibagi dengan jumlah anak di kelompok A. Ada 5. Tambah. Tambah kenapa? Karena ini sigma ya. 37. 37 dari mana? Jumlah R kelompok B. 37 kuadrat, jangan lupa, bagi 5 karena jumlah anak di kelompok B 5. Tambah lagi, karena kenapa tambah? Karena ada 3 kelompok kan, sigma ya. Ya, 46 ya, kuadrat bagi 4. Kemudian tutup mutlak, kemudian dikurangi. Kurangi 3 kali 14 tambah 1. Ya. Silakan Bapak Ibu hitung secara cepat saja.
Nah, dan pastikan ya kalau sama dengan yang saya dapat ini adalah sudah benar. Tapi kalau misalnya keliru, hitung ulang. Yang jelas bahwa nilai statistik hanya Kruskal-Walisnya adalah 6,4. Ya. Nah, Bapak Ibu, kalau manual seperti ini harusnya kita bandingkan dengan tabel H atau tabel Kruskal-Walis. Ya, tabel Kruskal-Walis itu tersedia di mana-mana. Silakan Bapak Ibu download. Ya. Dan yang menjadi acuannya kita adalah selain jumlah rankingnya, ini jumlah kelompoknya. Kelompok 1 5, kelompok 2 5, kelompok 3 4. Ya. Ingat, H0 ditolak ya apabila ya, H hasil perhitungan atau H ini lebih besar daripada H pada tabel. Ya. Tapi ya sekali lagi Bapak Ibu harus punya tabel untuk membandingkan. Mari kita lihat. Saya tutup dulu ini, kita lihat tabel. Tabel Kruskal-Wallis. Supaya sekalian ya Bapak Ibu bisa lihat perbandingan dengan hasil perhitungan manual tadi. Tabel Kruskal-Wallis. Bentar ya, saya share dulu. Yang menjadi patokan kita di dalam menentukan eh, atau membaca tabel Kruskal-Walisnya adalah nilai ukuran sampelnya. Ya, nilai ukuran sampelnya. Ya, saya share screen dulu supaya Bapak Ibu bisa lihat. Ya, nih. Patokan kita adalah banyaknya kelompok dan masing-masing individu di kelompok, serta alfa yang kita gunakan. Perhatikan, ini adalah banyaknya sampel kelompok A, kelompok B, kelompok C. Kalau misalnya kita 3 kelompok, tapi kalau misalnya 4 kelompok, kelompok A, kelompok B, kelompok C, kelompok D. Kalau 5 kelompok A, B, C, D, E. Ya, begitu. Ini ada K sama dengan 3, K sama dengan 4, dan K sama dengan 5. Kemudian ada alfa yang kita gunakan. Kalau alfa 0,05, ya kita pakai semua data yang ada di bawah. Kalau alfa 0,01, pakai di sini. Nah, kembali dengan sampel tinggi badan anak tadi. Kita kan ada kelompok A-nya 5 orang, kelompok B-nya 5 orang, kelompok C-nya 4 orang. Maka kita sesuaikan datanya. Kita pakai ya K sama dengan 3, pilih data yang 554. Cari. Ini. 554. Ya, saya kasih besar dulu supaya teman-teman bisa lihat. Ya, nanti juga saya kirimkan ini 554 alfa kita 0,05, ini yang paling kolom paling pertama ini 0,01 ya. Kita dapatkan H tabel adalah 5,66. Ya, 554 atau kelompok 1A, kelompok 2B, kelompok 3C itu anggotanya seperti itu, dan H hasil tabel ada 5,66. Kita tadi dapat 6,4. H0 ditolak apabila H hasil perhitungan kita punya tadi 6,4 lebih besar daripada H pada tabel. Artinya ya, kita punya data tadi itu ada perbedaan ya tinggi badan akibat intervensi berbulan-bulan terkait gizi begitu. Nah, itu secara manual. Mudah-mudahan bisa dimengerti. Nah, bagaimana dengan SPSS-nya? Kembali lagi tadi saya katakan, kita masukkan ya. Saya buka dulu SPSS-nya. Ya, tadi itu kan slide. Sekarang kita langsung. Bagaimana kalau menghitung langsung? Ya, datanya dan inputnya begitu. Ya, saya pakai data yang tadi. Ya,
Baik, mudah-mudahan bisa screen ya. Variabel, sebentar saya screen. Oke, langkah pertama ketika kita dapatkan data seperti itu, maka di variabel view ya kita buat kelompok terserah. Bapak Ibu mau tulis KLP, grup, KEL, dan seterusnya, tapi interpretasinya itu adalah grup atau kelompok. Ya, silakan kita bikin, karena dia bukan adalah desimal, maka kita bikin labelnya adalah kelompok anak. Ya. Oke, dan nilainya adalah kelompok satu itu adalah kelompok A, ya, sesuaikan dengan data kita tadi. Kelompok nilai 2 atau grup kedua adalah kelompok B, E, dan 3 adalah kelompok C. Nah, ini kalau kita menggunakan spesies ya. Kalau manual tadi kita harus hitung pakai rumus H hasil perhitungan. Ya. Oke, kita lanjut. Kita biarkan begitu. Sekaligus kita cek sudah benar ada cara input variabel view-nya. Ya. Variabel yang kedua adalah tinggi badan. Tadi kita pakai tinggi badan anak kan. Ya. Dia tidak pakai desimal. Dia tidak pakai desimal. Kita bikin labelnya adalah tinggi badan anak. Ya, jadi kita biarkan seperti itu dan kita masukkan datanya. Kelompok satu, ya, 5 orang. Kita klik untuk isi banyak 5 orang. Kelompok 2 atau kelompok B 5 orang seperti ini, ya. Dan kelompok C itu 4 orang atau kelompok 3 karena 14 ya kan. Lalu kita masukkan datanya. Kelompok A itu 96, 128, 83, 96, 128, 83, ya. Terus 61, 101. 61, 101. Terus kelompok kedua diinputkan datanya 82, 124, 132. 82, 124, 132. Terus kita inputkan lagi datanya 135, 109. 135, 109. Terus kelompok yang terakhir atau kelompok 3 115, 149. 115, 149. Terus 166, 147. 166, 146, 147. Nah, Bapak Ibu, karena tadi saya katakan dugaan kita data ini juga adalah data rasio, maka kita harus cek apakah data ini berdistribusi normal. Kalau dia berdistribusi normal, maka jangan kita gunakan kurs Kalwalis, kita gunakan ANOVA, ya kan? Kalau dia tidak berdistribusi normal, maka kita gunakan kurs Kalwalis. Oke, lebih lanjut ya kita cek saja supaya hati kita tidak khawatir ya kita cek. Caranya ya tadi, analyze, deskripsi statistik, explore. Ya, dependent list-nya kita pindahkan. Dependent list kita itu adalah tinggi badan anak. Faktornya adalah kelompok anak, ya kan? Nah, begitu. Selanjutnya ya kita klik plot. Plot ini ya kita klik adalah normality plot. Oke, gitu.
dan kita continue. Tunggu beberapa saat, kemudian kita oke. Ya, saya share dulu karena di tampilan ini tidak muncul. Nah, kita perhatikan nilainya. Yang kita perlu eh, cari tahu adalah data itu dia berisi normal. Seperti yang penjelasan awal saya awal-awal itu, data berisi normal apabila ya mean median modusnya itu kan mirip. Nah, atau di dalam grafik dia dari kiri ke kanan itu nilai-nilainya mendekati garis diagonal dari kiri ke kanan atas begitu. Untuk lebih jelasnya juga sebenarnya kita bisa lihat di signifikansinya di Shapiro-Wilk ini. Tes normalita itu bisa juga dengan Kolmogorov-Smirnov, bisa juga dengan Shapiro. Ya, kalau dia eh, lebih besar daripada alfa, berarti itu data kita berdiskusi normal. Tapi kalau dia lebih kecil, maka itu data eh, maaf, kalau dia lebih besar berarti tidak berdiskusi normal. Ya, kalau dia lebih kecil maka dia berdiskusi normal begitu. Untuk memastikan ya silakan mean median modusnya dilihat. Ya, itu bervariasi kan, meannya satu satu enam, ya mediannya 124, ya dan modusnya mean median modus ya. Nah itu lihat di atas. Ya, itu berarti data ini cocok kita gunakan Kruskal-Wallis. Ya, oke. Dan kita juga bisa cek di datanya ini banyak ada beberapa yang menyimpang jauh dari garis. Ya, tidak 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 membentuk garis yang lurus. Nah, begitu. Oke, nah selanjutnya kita analisis Kruskal-Wallis karena tidak layak untuk kita ANOVA begitu. Analyze, kemudian non-parametric test, kemudian legacy dialog, kita pilih K independent sample. K independent sample, ya kelompok kita masukkan ke grup, ya tinggi badan kita masukkan tes variabel, karena grup variabel kita ini ada kelompok tinggi badan anak A, B, dan C, maka 3. Kita bikin grupnya. Ya, define range-nya, minimum kita tadi kasih kelompok 1, dan maksimumnya atau kelompok paling tinggi 3 begitu. Ya, kemudian kita continue, dan jangan lupa ini kurs kalau ini biarkan seperti ini. Kemudian kita oke. Ya, mudah-mudahan masih tampil. Ya, saya cek dulu. Oke, masih tampil ini. Ya, nilai kurs kalorilisnya akan keluar seperti ini, hanya 2 kolom atau maksud saya 2 tabel. Yang kita bandingkan itu nilai yang ada di bagian ya. Ini X kuadrat tabel X H hasil perhitungannya 6,4 ya. Asim asim signifikansinya adalah 0,04. Lebih kecil daripada alfa. Sama dengan cara perhitungan manual. Cara perhitungan manual tadi kan, 0 ditolak apabila H hasil perhitungan lebih besar daripada H hasil tabel. H tabel kita 5,66. H hasil perhitungan 6,4. Nah, karena kita tidak tiap hari bawa tabel H atau tabel kurs kawalis, maka ini ada penanda yang membantu kita. Di mana kalau di sini lebih kecil daripada alfa, ya ini kan lebih kecil daripada alfa 0,04. Itu berarti H0 ditolak. Atau ada perbedaan di antara tinggi badan anak pada 3 kelompok. Akibat intervensi gizi berbulan-bulan. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Ya. Itu untuk Kruskal-Wallis. Topik kedua pada pertemuan kali ini adalah ANOVA-Friedman test. Ya, kita coba lihat materinya. ANOVA-Friedman test. Atau tes ANOVA-Friedman, ya, atau biasa juga dikenal dengan uji Friedman test. Ya, Bapak Ibu untuk latihan, saya akan bagikan PowerPoint-nya. Nanti Bapak Ibu kerjakan latihan-latihan yang ada di situ ya. Ya,
tugasnya. Tugasnya pilih salah satu soal yang ada di situ, ya minimal satu, maksimal dua. Kemudian Bapak Ibu kerjakan secara manual dan kerjakan secara SPSS. Nah, bagaimana membuktikan bahwa Bapak Ibu sudah mengerjakan secara SPSS? Minggu depan saya cek di filenya Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan kita bisa, atau di pertemuan berikutnya kita akan agendakan supaya offline. Ya, baik. Saya lanjut. Ya, kita masuk ke Friedman test atau uji Friedman. Mengantar dulu, uji Friedman merupakan uji statistik non-parametrik yang digunakan untuk hipotesis dua sampel berpasangan. Kalau tadi itu K independen sampel, ini dua sampel. Ingat, dua sampel berpasangan atau ya, dua kelompok yang berpasangan. Ya, di mana perlakuan yang diterapkan lebih dari dua kali. Ya, oke. Fungsinya sebenarnya ANOVA berperingkat dua arah. Ya, kita mau membandingkan skor nilai pengamatan dari kelompok sampel atau kondisi yang berpasangan. Ya, berpasangan artinya orang di kelompok yang A sama juga dengan orang yang di kelompok B, begitu. Ya, itu berpasangan. Kalau bebas berarti A berbeda, orang B berbeda orang itu. Syaratnya adalah berlaku untuk K sampel yang berpasangan dengan data minimal ordinal. Ingat, treatment ini sohiban atau bestian dengan uh, Kruskal-Wallis. Dia itu alternatif dari uh, ANOVA yang rasio atau yang datanya skala rasio. Nah, ini minimal dia ordinal. Gitu. Kemudian tidak memerlukan anggapan bahwa itu dia berdistribusi normal. Seperti yang Kruskal-Wallis. Ya, tidak perlu kita tes. Kalau memang dia data ya dari yang berperingkat, itu kita anggap sudah tidak berdistribusi normal. Tapi kalau kita masih was-was, kita tadi pakai eh, cek atau saring dia. Untuk tes Friedman, ya dimasukkan ke dalam tabel dua arah yang ada baris dan kolomnya. Ini saya jelaskan dengan pendekatan manual dulu ya. Ya, nanti SPSS-nya saya ulangi lagi di belakang. Oke, datanya dalam bentuk ranking, ya. Skor dalam tiap baris diberi ranking secara terpisah. Ya, jika terdapat K sampel, maka ranking dalam tiap baris berkisar dari 1 hingga ke K. Sama dengan yang tadi. Nah, prosedurnya adalah kita memasukkan skor ke dalam tabel, ya, kolom dan baris itu. Kemudian kita berikan ranking untuk masing-masing eh, apa namanya skor. Berikan ranking untuk skor-skor itu untuk setiap baris. Ya, rumus umumnya adalah FR sama dengan 12 dibagi dengan banyaknya kelompok N dikali dengan banyaknya kelompok K dikali dengan K plus 1 dikali dengan sigma RJ kuadrat. Masih ingat RJ tadi juga ya, itu ranking masing-masing kelompok. Berarti kalau dua kelompok berarti kelompok satu ditambah kelompok dua. Dikurangi 3 N K plus 1. Gitu. Baik. Ya, ini cara teori. Ya, ya, kita menggunakan perbandingan hasil perhitungan itu ya tabel Friedman. Ya, harus ada tabel Friedman-nya juga. Kalau tadi tabel Kruskal-Wallis, tabel H, ini tabel Friedman. Tabel N, ya. Dengan catatan kita memperhatikan berapa jumlah kelompoknya. Begitu. Baik, jadi saya lanjut saja. Kita lihat contoh. Ada 4 kelompok subjek, ya, mengikuti eksperimen untuk meneliti perbedaan efektivitas, ya,
tiga metode terapi depresi. Ada 4 subjek, dia mengikuti 3. Masing-masing subjek mengalami beban stres yang sama pada 3 kesempatan. Pada tiap kali kesempatan, subjek diberi sebuah metode terapi depresi. Variabel respon diukur adalah jumlah penurunan tingkat stres sebelum dan sesudah diberikan terapi. Berdasarkan data, dapatkah depresi? Kita menarik kesimpulan bahwa ketiga metode terapi mempunyai perbedaan efektivitas pada alfa 0,05. Ya, berikut datanya. Ya, kita lihat datanya. Ya, kelompok subjek pertama, kelompok subjek kedua, kelompok subjek ketiga, kelompok subjek keempat. Perlakuan. Ya, ini perlakuan pertama. Ya, perlakuan kedua begini nilainya, perlakuan ketiga begini nilainya. Ya, oke, ini adalah respon, variabel respon dalam bentuk skor setelah diberikan terapi begitu. Artinya adalah 4 orang di sini, ada 4 orang di sini, 4 orang di sini dengan nilai-nilai skor yang berbeda-beda dengan 3 perlakuan yang juga berbeda. Ya. Ya. H0 artinya atau hipotesisnya adalah tidak ada perbedaan efektivitas antara ketiga metode. Ya, metode terapi. Dan alternatifnya ada perbedaan efektivitas. Ya, kita lihat ya, perlakuan 1, perlakuan 2, perlakuan 3. Ya. 4 subjek ini adalah subjek yang sama. Ini di kelompok pertama sama dengan orang di kelompok kedua, sama dengan orang kelompok ketiga. Hanya perlakuannya yang berbeda. Jadi makanya disebut dengan berpasangan. Ya, kita masukkan ke persamaan. Ya, jumlah kelompok ada 4 kelompok. Jumlah perlakuan ada 3, maka 4 kali 3. 3 tambah 1, ya, jumlah masing-masing ranking, ya rankingnya kita jumlah ranking dari kelompok tadi. Ya, saya mundur dulu. Kita lihat, ya, oke. Data yang tadi ini kita ranking, ya, dari orang yang sama, orang nomor 1 ini, kita lihat mana yang ranking 1. Ternyata dia, ya kan? Saya kasih tanda di sini. Kalau kita lihat ke sini, mana yang ranking 1? Berarti ini kelompok 1 kan? Ya, ini ranking 2 dan ini ranking 3. Besarannya ya, Bapak Ibu lihat-lihat teman-teman. Begitu juga dengan data orang kedua. Perlakuan pertama, perlakuan kedua, perlakuan ketiga untuk orang yang sama. Dia ada di ranking 1 ini, ranking 2-nya ini, dan ini ranking 3-nya. Begitu seterusnya ya. Nah, kalau ini data yang paling ranking 1 ini, ranking 2 ini, dan ini ranking 3. Nah, data ini kita masukkan, hasilnya dapat seperti ini maksud saya. Kebetulan perlakuan pertama ini, ya baik subjek pertama, subjek kedua, subjek ketiga, dan dia ternyata ada dia ranking 1. Di perlakuan kedua bervariasi. Ada yang dia ranking 2, ada dia ranking 3, perlakuan ketiga begitu. Nah, R yang saya maksudkan adalah ini kita jumlahkan 1 tambah 1 tambah 1 4, 3 tambah 2 tambah 2 tambah 2 9, 2 tambah 3 tambah 3 tambah 3 11. Ini yang kita masukkan ke sini. Ya, hanya perbedaannya dengan terus kalau Wallace ini kita tidak bagi lagi dengan masing-masing individunya, langsung saja R J kuadrat. Ya, dikurangi 3 kali 4 dikali 3 tambah 1. F hitungnya, Friedman hitungnya maksud saya 6,5. Ya, silakan dihitung baik-baik ya. 4 kali 4, 16. 9 kali 9, 81. 121. Ya. Kali dengan 12 bagi dengan 4 kali 3 kali 4. Dikurangi 3 kali 4 kali 4. Dapatnya 6,5. Nah, ini juga kita bandingkan dengan Friedman tabel gitu. Nah, bagaimana Friedman tabelnya? Mari kita lihat tabel Friedman supaya jangan penasaran.
Sama treatment tabel, kita harus juga melihat banyaknya kelompok. Nih, nah, treatment tabel banyaknya K. Tadi kan kelompoknya itu banyaknya perlakuan ada 3. Alfa yang kita gunakan 5%. N kita berapa? N kita itu, ya coba dilihat kembali. Kita lihat kembali. N kita tadi ada ya 4. 4 kali 3 12, ya kan? Berarti ada 12 N kita. Sorry, saya ya N kita ada 12, ya, alfa kita 5%. Tetapi ada satu ketetapan di dalam ANOVA treatment, itu kita harus perhatikan juga derajat bebasnya. Ya, ya. Derajat bebas dari data kita. Untuk melihat, eh, maksud saya tabel dari data kita. Tabel pada tabel F-nya. Ya, itu yang kita gunakan adalah tabel X kuadrat jika N kita besar. Tapi karena kita N-nya kecil ini, maka kita tidak menggunakan derajat bebas. Ya, begitu. Jadi saya kembalikan datanya, kita tetap pakai N sama dengan 12, dan ini adalah alfa kita 6,5. Hasil perhitungan tadi kita F hitungnya adalah, bentar ya, hasil perhitungan kita F hitung kita adalah 6,5. Ya, 6,5, F tabel kita 6,5. Bagaimana kalau keadaannya seperti itu? Ya, tetap kita menggunakan H0 ditolak ya. Karena kenapa? F hasil perhitungan 6,5. F pada tabel 6,5. Lebih besar atau sama dengan kita pakai opsi itu ya. Dia diterima jika lebih kecil ya begitu. Tapi karena ini sama, maka kita anggap dia adalah ditolak. Nah, bagaimana kalau ini yang kita masukkan ke dalam SPSS? Ya, ini teman-teman harus lihat baik-baik. Ntar saya share kembali datanya. Oke. Ya, langkah pertama kita masuk ke variabel view. Tetap ya, langkah-langkahnya ya mirip-mirip tadi itu, tapi kita masukkan datanya masing-masing ya. Bentar ya, saya inputkan datanya. Variabel view kita adalah skor. Kelompok, kalau sudah ada sama kelompok ya kita bikin data ya, variabel yang nama berbeda. Kelompok, ya, ini kita tidak usah pakai desimal karena kita punya kelompok. Ya. Kelompok perlakuan. Ya. Masukkan satu adalah satu, ya. Dua adalah kelompok dua, perlakuan kedua. Tiga adalah perlakuan tiga, ya kan? Sesuai dengan data kita tadi, ya, kita punya 3 perlakuan, ya kan? Jadi kita oke. Nah, kemudian skor depresi, skor dep, ya, saya kasih skor dep saja karena dia tidak desimal, kita tulis itu skor depresi. Akibat perlakuan kita hitung skor depresinya berapa, begitu maksudnya ya.
Nah, data di baris 3 dan 4 yang kita perhatikan, jangan lihat yang contoh yang ya. Masukkan datanya, ya. Masing-masing kelompok kan ada, masing-masing kelompok ada 4 individu ya. Kita masuk satu, 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 dua, 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 tiga, 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 tiga. Karena ada 12 individu ya. Maksudnya 12 skor nilai. Ada 4 individu yang diberikan perlakuan ya. Masukkan datanya. Perlakuan pertama, oke. Terus perlakuan kedua, terus perlakuan ketiga, skor perlakuan ketiga. Ya, oke. Ini yang jadi perhatian kita yang ini. Oke. Selanjutnya, karena dia perlu kita analis, ya kita analis. Kemudian non-parametric test, legacy dialog. Ingat, dia ini adalah K-relate sample. Ya, karena dia lebih daripada 2 kelompok yang independen, ya kita pakai eh, K-relate sample. Kenapa K-relate sample bukan K-independen? Karena perlakuan pertama, perlakuan kedua, dan perlakuan ketiga itu di individu yang sama. Makanya dia orangnya yang sama hanya dikenai perlakuan. Begitu ya. Perlakuan yang berbeda. Maka K-relate sample. Kita pindahkan. Skor depresi kita. Ya. Kelompok perlakuan. Kemudian kita oke. Ya. Nah, saya tampilkan dulu hasilnya. Output SPSS. Nah, ini dia hanya 2 tabel. Yang kita baca adalah yang di bagian bawah. Ya. Asimsik. Ya. Kalau dia lebih kecil daripada alfa, maka H0 ditolak. Ya, sama dengan yang tadi kan, hasil manual. 6,5 sama lebih besar atau sama dengan 6,5 atau H0 ditolak. Nah, 0,001 lebih kecil daripada 0,05. Artinya ada perbedaan skor depresi akibat perlakuan atau terapi yang diberikan kepada 4 subjek atau 4 orang dengan 3 perlakuan yang berbeda. Ya, oke, itu yang eh, mudah-mudahan bisa membantu, dan ya kalau belum puas silahkan diulang-ulang materi yang akan saya bagikan ini, dan mudah-mudahan bisa bermanfaat. Nah, bagaimana kalau Kruskal-Wallis yang TAIS atau yang kembar? Ya, saya kembalikan tadi. Kalau dia memiliki angka yang kembar atau Kruskal-Wallis yang kembar, maka ya konsekuensinya ada. Ya, kalau kembar, maka ini kita perlakukan seperti ini. Tadi, misalnya data kita adalah ada data kembar. Contohnya, misalnya, ya data ini. Sebentar, data yang mana yang kembar tadi ya. Ya, kita pakai data yang kembar. Misalnya ini. Data 10, 11, 12. Ya. Nah, kebetulan di sini peringkat ini ada yang sama ini. Ini sama walaupun dia data dari kelompok yang berbeda. Ya, ini 14, 14, 14. Maka kasus seperti ini ya kita
peringkatnya yang kita kasih fair, adil. Misalnya ini 5 ditambah 6 ditambah 7 bagi 3 karena ada 3 yang kembar. Artinya 5 tambah 6 tambah 7 adalah 18 bagi 3 6. Maka peringkatnya kita adilkan. 6 6 6. Nah, selanjutnya peringkat aslinya nilainya ada lagi yang sama, misalnya 15 15, maka ada 8 tambah 9 17 bagi 2 8 setengah 8 setengah. Nah, itu adil kan. Selanjutnya kebetulan ada lagi yang sama di bawah. Ya, ya, kita buat seperti itu. Misalnya 16 dengan 16. 10 tambah 11 bagi 2. 10,5. Begitu. Nah, kepada yang memiliki angka kembar begini, ini harus dikoreksi. Koreksi pertamanya seperti ini. Dan juga nilai ini. Peringkat itu harus dikoreksi. Berapa jumlah yang sama di dalam kelompok itu? Misalnya tadi kasus tadi itu, yang ini. Itu ada 3 yang sama, maka ya kita buat koreksinya adalah ya untuk kelompok A, kelompok B berapa, kelompok C berapa. Kelompok A misalnya 2, 2 pangkat 3 kurang 2. Ya. Kelompok B misalnya 2, 2 pangkat 3 kurang 2. Dan itu semua dijumlahkan. Nah, mari kita lihat contohnya kalau ada peringkat yang sama. Nah, ini. Peringkat 6 ada 3 yang sama, maka 3 pangkat 3 kurang 3. Itu hasilnya 24. Peringkat 8,5 ada 2 yang sama, maka 2 pangkat 3 kurang 2 dengan 6. Peringkat 10,5 ada 2 yang sama, maka 2 pangkat 3 kurang 2. Jadi 6. Maka jumlah tais itu kita jumlahkan 24 tambah 6 tambah 6 hasilnya 36. Nilai ini yang kita masukkan ke persamaan yang ini. Jika uji H dengan uh, nilai yang punya peringkat yang sama, maka kita masukkan. Kita masukkan ke persamaan yang ada koreksinya atau peringkat dengan yang tais atau yang sama. Dengan rumus di atas yang sedikit berbeda, ada nilai taisnya di sini atau jumlah yang kita koreksi karena peringkatnya sama. Sedikit lebih panjang. Hasilnya sama saja, kita bandingkan dengan tabel H untuk skala Wallis. Oke, nanti ini saya bagikan. Ini mudah-mudahan bisa membantu. Ya. Oke, saya kira cukup. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan, karena ini adalah sifatnya live streaming online. Mudah-mudahan kalau ada yang belum dirasa mengerti, diulang-ulangi. Tapi saya berharap Bapak Ibu juga punya data dan punya aplikasi dan dikerjakan. Ya, gitu. Latihannya silakan di PPT-nya dan tugasnya pilih salah satu, dikerjakan secara manual dan juga secara SPSS. Minggu depan saya tagih, ya. Saya tidak perlu seperti eh, minta lagi kumpul ya gitu. Saya berharap Bapak Ibu sudah dewasa mengerjakannya nih. Baik, begitu ya. Oke, saya minta maaf kita tidak bisa ketemu tatap muka langsung karena saya ya seperti yang Bapak Ibu teman-teman sudah ketahui, ya saya ada sedikit halangan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Tuhan memberkati kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salve, salam sehat. Dan kalau ada yang mau ditanyakan, silakan tinggalkan komentar atau juga bisa japri. Saya akan menjawab sekemampuan saya. Tuhan memberkati kita.